Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan belajar terkait penulisan direct request, di mana yang akan kita pelajari yang pertama ada pengorganisasian direct request, kemudian permintaan informasi rutin, menulis surat untuk pengaduan, surat undangan pesanan dan reservasi, dan yang terakhir ada permintaan kredit. Nah, sebenarnya direct request itu atau permintaan langsung itu sering diartikan kurang sesuai, atau biasanya kita mengartikannya permintaan barang atau jasa yang dilakukan secara langsung, tatap muka atau face to face. Padahal dalam konteksnya yang lebih luas, direct request tersebut itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Nah, contohnya misalnya ada organisasi, dia mengajukan permintaan informasi tentang produk kepada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik, telepon, faxmail, dan lain-lainnya. Jadi tidak harus permintaan langsung itu dilakukan secara tatap muka atau face to face, tapi bisa menggunakan media begitu. Oke, selanjutnya untuk membuat permintaan pesan rutin ini secara bagus, maka ada penjelasannya atau mengorganisasikan direct request-nya itu seperti apa gitu kan. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Pembukaan ini isinya kalian itu harus mengemukakan atau kalian harus menyampaikan apa permintaan yang Anda inginkan gitu kan. Contohnya nih, misalnya kalian meminta data sensus tahun 2014 dari suatu lembaga pemerintah. Nah, kemungkinan kan orang yang menangani permintaan Anda tersebut kan tidak tahu apakah yang Anda inginkan adalah suatu rangkuman data yang satu atau 2 halaman atau laporan sensus yang secara rinci yang jumlahnya adalah ratusan halaman tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau kalian ingin meminta data sensus, maka kalimat permulaan yang harus kalian nyatakan itu harus lebih khusus, yang memungkinkan pembacanya itu mudah dapat memahami isi surat yang kalian buat. Jadi sekali lagi, kalau komunikasi itu banyak, komunikasi langsung itu tidak harus dilakukan secara tatap muka, tapi komunikasi langsung itu bisa dilihat dari tatanannya atau dilihat dari bagaimana mengorganisasikannya gitu. Nah, kalau dalam kaitannya sama direct request ini, jadi komunikasi yang dimaksud adalah langsung, maka dimulai dari pembukaan. Jadi langsung intinya mau apa, begitu kan. Kemudian disertai yang kedua penjelasan rinci, dan yang ketiga adalah penutup. Itu langsung. Jadi ide pokoknya atau keinginan kita disampaikan terlebih dahulu, baru kita sertai dengan penjelasan pendukung, penjelasan rinci, yang terakhir adalah penutup. Oke, selanjutnya ada penjelasan rinci. Nah, kenapa penjelasan rinci ini perlu ditambahkan? Karena kan misalnya kita menanyakan terkait spesifikasi produk. Misalnya saya ingin menanyakan terkait produk baru di perusahaan, misalnya produk HP iPhone terbaru. Maka di pembukaan saya langsung menyebutkan tipe HP iPhone yang seperti apa yang saya inginkan. Kemudian nanti ada penjelasan rincinya. Penjelasan rincinya itu mendukung dari apa yang ada di bagian awal, yaitu pembukaan. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, di bagian penutup itu biasanya kita mencantumkan terkait dengan ekspektasi atau mungkin saran atau mungkin tanggapan-tanggapan, ucapan-ucapan terima kasih, apresiasi, seperti itu. Nanti akan ada contohnya. Nah, permintaan dari informasi rutin itu mencakup ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama, apa yang ingin diketahui, mengapa hal tersebut perlu diketahui, dan mengapa hal tersebut itu
dapat membantu begitu ya. Itu untuk permintaan informasi rutin. Jadi biasanya di dalam organisasi surat-surat permintaan rutin itu biasanya memperoleh perhatian dengan sangat banyak. Nah, kebanyakan organisasi itu menggunakan memo, surat-surat itu dikirim ratusan ribuan ke karyawan, ke organisasi, ke konsumen, ke klien, kepada pemegang saham. Nah, biasanya surat permintaan rutin ini mempunyai potensi untuk membentuk suatu kesan positif atau citra yang baik bagi suatu organisasi perusahaan. Nah, karena itu, sebab dari tadi, ketika menulis suatu surat permintaan rutin itu, kalian harus menjaga maksud dan tujuan menulis suatu pesan dalam ingatannya, gitu. Sehingga tadi kan kita sudah tahu bahwa kalau dalam organisasi surat yang beredar itu ribuan, ratusan kepada para stakeholders itu banyak, pemerintah, pemegang saham, kemudian karyawan dan lain-lain. Sehingga ketika kita memproses permintaan informasi rutin, yang harus ada adalah ini tadi 3, yaitu apa yang ingin diketahui, mengapa hal tersebut perlu diketahui, dan mengapa hal tersebut dapat membantu. Jadi isinya ada 3 itu. Nah, permintaan informasi rutin. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa permintaan di dalam organisasi itu ada yang berasal dari dalam dan ada yang berasal dari luar organisasi. Nah, biasanya yang berasal dari dalam itu ada departemen. Kita tahu dalam organisasi biasanya ada 4 departemen pokok, gitu kan ya. Ada sumber daya manusia, ada produksi, ada keuangan, dan ada pemasaran. Nah, biasanya antara keempat departemen ini saling terhubung dengan pola komunikasi yang bisa tertulis maupun langsung. Nah, biasanya kalau tertulis itu memo. Nah, misalnya nih ada produk baru, misalnya ada pesanan itu akan diproses oleh bagian pemasaran. Nah, pemasaran biasanya kan memberikan memo kepada pihak produksi, gitu kan, dan itu kan sifatnya rutin. Informasi tersebut sifatnya rutin dan biasanya bentuknya memo, begitu. Sehingga tadi pola komunikasi, jika memang pesannya adalah pesan direct atau pesannya rutin, maka langsung menggunakan pendekatan langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan yang dimulai dari tujuannya, ide pokoknya apa, tujuannya, baru disertai dengan kalimat-kalimat pendukung, begitu. Itu pendekatan langsung. Jadi maksud tujuannya disampaikan di paling depan, baru ada dukungan kalimat yang lainnya, karena memang sifat pesannya itu adalah rutin. Nah, permintaan pesan-pesan itu tidak hanya untuk di dalam perusahaan sendiri, tapi juga ada dari luar organisasi perusahaan. Misalnya ada katalog baru, informasi produk baru, kemudian ada langganan koran dan lain-lain yang akan disampaikan kepada klien. Nah, kalau memang perusahaannya adalah perusahaan yang dia sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka setiap harinya harus mengirim pesan-pesan rutin juga kepada investor untuk memberitahukan berapa harga saham hariannya, gitu kan. Bahkan setiap hari juga harus mengirimkan prediksi keuntungan yang akan didapatkan oleh investor, begitu. Nah, sedangkan bagaimana jika kita menulis pesan-pesan yang sifatnya permintaan rutin untuk pengaduan? Contohnya misalnya ada refund, pengiriman barang baru sesuai yang dipesan, kemudian penggantian sebagai atau seluruh bagian yang rusak, dan ada perbaikan gratis. Nah, biasanya dalam suatu organisasi itu kita selalu ada yang namanya aduan dari klien ya, ada aduan dari klien, apalagi jika produknya itu adalah produk real atau mungkin barang-barang yang sifatnya adalah real. Nah,
Biasanya ada yang namanya surat pengaduan atau claim letter, dan ada yang namanya surat penyesuaian atau adjustment letter. Nah, ini biasanya digunakan oleh pihak perusahaan sebagai pesan-pesan yang rutin jika ada pengaduan dari pihak eksternal gitu kan, yang terkait dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa, atau mungkin bagi kebanyakan orang ada kata-kata yang kurang menyenangkan gitu kan. Nah, jadi istilah pengaduan itu sangat penting, istilah surat pengaduan itu sangat penting bagi manajer atau organisasi perusahaan, khususnya dalam kaitannya dengan bagaimana pelayanannya terhadap konsumen, bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, begitu kan. Sehingga contoh-contoh dari surat pengaduan itu ada pengembalian barang, pengiriman barang baru yang sesuai yang dipesan, penggantian sebagian atau seluruh, dan perbaikan secara gratis gitu. Nah, ini juga salah satu contoh-contoh ini direct request, pengurangan harga karena produk cacat, pembatalan pesanan, pembatalan kesalahan, dan lain-lain. Oke, ini contoh dari direct request pengaduan. Nah, contoh nih. Jadi ini tahunnya tahun lama ya, yang langsung kepada yang terhormat manajer departemen pakaian olahraga dengan hormat. Nah, jadi kan tadi saya jelaskan bahwa dalam direct request atau permintaan pesanan yang sifatnya rutin itu menggunakan pendekatan langsung. Nah, di sini si pengaduan ini, si klien ini mengadukan kepada manajer pakaian olahraga. Pendekatannya langsung, saya kirimkan kembali sweater yang telah Bapak kirim. Padahal ini kan langsung, tujuannya adalah mengirimkan. Tujuannya adalah sweater tersebut diganti, pengaduan. Kemudian di paragraf kedua baru disertai dengan kalimat-kalimat pendukung. Sweaternya ukurannya apa, warnanya apa, kapan dikirimnya, kemudian yang diterima ukuran apa gitu kan. Yang terakhir, maka ini permintaan atau mungkin saran atau mungkin tindakan apa yang perlu dilakukan gitu. Jadi ini langsung, ini pendekatan langsung namanya, karena tujuannya sudah jelas di awal tuh. Nah, kemudian ada lagi contoh direct request untuk meminta rekomendasi. Ini biasanya digunakan ketika kita mau berangkat studi atau mungkin mau memulai bekerja gitu kan. Perkenalkan, saya Juana, mahasiswa Bapak di MDP Business School Program. Ini juga langsung, dia mau apa langsung dijelaskan di depan. Tuh, itu contoh direct request untuk meminta rekomendasi. Nah, rekomendasi itu biasanya kita gunakan ketika mau studi lanjut ke pasca sarjana, atau biasanya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang syaratnya itu harus melamparkan surat rekomendasi. Nah, biasanya surat rekomendasi ini kita minta kepada dosen. Kalau memang kita masih fresh graduate, masih baru lulus, biasanya dosen. Tapi kalau memang kita pernah bekerja dan kita mau lanjut, biasanya ke atasannya gitu. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membuat surat pengaduan atau klaim? Yang pertama, dijelaskan dulu masalahnya secara rinci. Kemudian dilampirkan informasi pendukung atau mungkin bukti-buktinya ya. Kemudian diusahakan nada suratnya tidak marah atau emosional, jadi tetap menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang santun. Kemudian ada permintaan tindakan khusus. Jadi permintaan tindakan khusus tadi, keinginan kita bagaimana gitu kan, keinginan si pengadu atau si konsumen ini seperti apa tindakan dari perusahaan gitu. Nah, sekarang kalau kita tadi di dalam organisasi sudah belajar banyak sekali, ada surat yang sifatnya informasi rutin, ada memo, kemudian tadi ada surat pengaduan. Nah, sekarang kita belajar tentang surat undangan, pesanan, dan reservasi gitu. Nah, pendekatan untuk
ketiga jenis surat ini biasanya digunakan dengan pendekatan langsung, sama seperti kita membuat memo. Pokoknya informasi-informasi yang sifatnya rutin itu langsung menggunakan pendekatan langsung gitu kan. Pendekatan langsung itu yang pertama, ide pokoknya, penjelasan rinci, dan penutup atau tadi tindakan tadi. Contoh ini contoh surat undangan nih. Ini contoh surat undangan. Nah, langsung mau apa? Rapat tribulanan. Baru kapan dilaksanakan ini kan penjelasan lanjutnya. Tapi intinya adalah akan ada rapat tribulanan, begitu kan? Itu contohnya. Kemudian ini contoh surat pesanan dan reservasi. Nah, ini contoh surat pesanan. Kalau mungkin kurang jelas, sebentar ya, saya agak besarkan. Oke, contohnya, bersama surat ini kami beritahukan bahwa kami bermaksud memesan kamar. Nah, dia kan intinya mau memesan, jadi ide pokoknya di sini baru di sini ada data pendukungnya, siapa yang memesan, kemudian kapan, hingga kapan memesannya, itu kalimat pendukungnya. Yang terakhir adalah kalimat penutup, kami mohon kerjasama Bapak, gitu-gitu. Oke, yang terakhir adalah permintaan kredit. Jadi di dalam perusahaan, di dalam sebuah organisasi yang memang sifatnya adalah organisasi profit, selain ada memo, selain ada surat pengaduan, kemudian ada surat undangan, reservasi, dan lain-lain, itu pasti ada namanya permintaan kredit, memang jika membutuhkan dana. Nah, kalau dalam surat permintaan kredit itu pada umumnya isinya adalah data pribadi, jumlah kredit yang diminta, lampiran dokumen pendukung, dan prospek bisnis ke depan, gitu kan. Nah, ini contoh-contohnya, ini contoh dalam surat pengadu, surat ini kredit. Contoh surat permohonan kredit nih, yang terhormat Bapak pimpinan PT Bank. Nah, ini biasanya ini kalau perusahaan atau organisasi kita membutuhkan dana dan dia mau mengajukan kreditnya kepada pihak bank, gitu kan. Nah, ini juga menggunakan pendekatan langsung. Jadi pendekatan langsungnya dimulai dari pinjamnya berapa, baru ada bukti-bukti pendukungnya. Oke, intinya untuk pesan-pesan yang sifatnya rutin, pesan-pesan yang selalu dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yang sifatnya rutin, itu selalu menggunakan pendekatan langsung. Pendekatan langsung itu tidak harus face to face, jadi pendekatan yang kita lakukan dengan tertulis pun bisa, tetapi yang membedakan adalah partnya atau mungkin tahapan-tahapannya. Kalau pendekatan langsung secara tertulis, yang dimaksud di sini adalah jika kita mulai dengan ide pokoknya. Di paragraf yang pertama itu dijelaskan dulu tujuannya apa, jelas tujuannya apa, baru di paragraf kedua ada kalimat-kalimat pendukung, rincian-rinciannya, kemudian di paragraf ketiga itu ada kalimat penutup gitu. Atau mungkin ini, kalau tadi suratnya adalah surat pengaduan, maka di kalimat terakhir tadi kan ada keinginan apa, maksudnya seharusnya bagaimana pihak perusahaan menanggapi kasus tersebut, keinginan si klien gitu. Oke, kalau ada pertanyaan kita diskusikan di e-learning untuk materi pesan rutin. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.